pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan UNAS Highlight bersama saya Lia Febrianti. Saat ini melaporkan langsung dari lantai 2 Blok 4, yang saat ini tepatnya pada tanggal 1 Maret 2023 tengah diadakannya sidang skripsi oleh beberapa mahasiswa akhir di berbagai jurusan di Universitas Nasional. Saat ini juga merupakan hari terakhir sidang skripsi yang dilaksanakan oleh pihak Universitas Nasional, yang dimana sidang skripsi ini diadakan sebagai persyaratan kelulusan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Nasional guna menyelesaikan kuliahnya di akhir semester ini. Dari informasi yang saya dapatkan, mahasiswa atau mahasiswi nantinya dipanggil satu persatu secara bergilir ke dalam ruang sidang, yang dimana ruang sidang tersebut mahasiswa diuji kemampuannya oleh 3 dosen penguji. Ya, baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama salah satu dosen penguji yaitu Pak Dr. Harun Umar. Ya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, siap. Saya Febrianti, izin bertanya ya. Iya. Untuk sidang skripsi yang tadi itu kira-kira persiapan apa saja Pak sebagai dosen penguji Bapak? Persiapannya, saya kira tadi mahasiswa sudah bisa menjawab secara komprehensif, walaupun masih ada kekurangannya itu. Jadi memang perlu ditingkatkan pemahaman, pengetahuan, dan juga yang menurut saya yang paling penting itu adalah dia bisa mengkontribusi, bisa meningkatkan akademisinya itu. Jadi dia tidak hanya statis, tapi dia juga dinamik gitu. Itu yang paling penting, inti poinnya. Sehingga itu mahasiswa yang lulus dari komunikasi Universitas Nasional ini bisa banyak berbuat, bukan hanya dia hanya menerima, tapi bisa berbuat sesuatu. Can do it, just do it, katanya. Iya kan, bisa berbuat yang baik gitu. Sehingga itu kita lihat bahwa komunikasi di FISIP UNAS ini makin berkembang dengan baik itu. Selama ini yang pengetahuan saya, karena saya cukup lama dosen 40 tahun di UNAS ini, jadi saya tahu betul gitu. Jadi perkembangannya cukup baik dan kita sangat mendukung, apalagi mahasiswa yang hasil-hasil pengetahuannya makin bertambah gitu. Itu yang penting. Baik, saat ini saya sudah bersama mahasiswa yang sebelumnya sudah melaksanakan sidang skripsi. Iya, siang. Saya Rima dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan PR. Ya. Sebelumnya bagaimana perasaan setelah sidang skripsi? Udah lega atau masih nervous? Alhamdulillah udah lega. Kekhawatiran yang dipikirkan sebelumnya tuh udah selesai, tapi masih ada perjalanan untuk revisi. Ada beberapa hal yang harus direvisi. Ya jadi saya senang sih udah bisa melewati sampai di titik itu. Lalu persiapan kakak sebelum sidang tadi itu apa aja? Salah satunya itu berdoa, berusaha untuk memberikan yang terbaik, melihat penelitiannya seperti apa dan bagaimana, mengevaluasi penelitian yang saya teliti. Itu sih diantaranya. Yang paling penting itu doa dan restu dari teman-teman. Lalu harapan kakak selanjutnya setelah mengikuti sidang skripsinya apa? Harapannya agar penelitian saya bisa bermanfaat dari segi perusahaan maupun peneliti selanjutnya. Pesan-pesan kakak untuk mahasiswa juga yang udah sidang skripsi, yang belum sama yang sudah itu? Untuk mahasiswa yang belum sidang, semangat untuk sidangnya. Percaya itu semuanya akan berlalu. Nikmati aja prosesnya seperti apa. Yang penting dikerjain. Untuk mahasiswa yang sudah sidang itu selamat dan sukses untuk kalian. Bagaimana peran keluarga kakak dalam sidang prosesnya kuliah? Untuk saat ini saya memang sudah tidak ada kedua orang tua dan saya untuk kuliah biaya sendiri, terus berusaha untuk menjadi diri sendiri dan membiayai hidup sendiri dari segi kehidupan maupun pekerjaan itu sih. Tapi untungnya di saat saya yang tidak dekat dengan keluarga, tapi alhamdulillahnya saya didekatkan dengan
orang-orang baik di sekeliling saya yang membantu penyusunan skripsi saya ini gitu. Alhamdulillah dikasih jalannya ada aja gitu. Sampai bisa di titik ini tuh alhamdulillah banget dengan kinerja dan usaha sendiri gitu. Iya, udah itu aja sih. Selama ini kakak bekerja atau? Ya, saya kuliah sambil kerja. Kalau misalkan kesulitan enggak ya, tapi untuk saya merasa tertantang dengan adanya sidang ini karena sidang ini sebuah bukti bahwa mahasiswa dapat melakukan sebuah penelitian dengan baik tentunya dan juga bagaimana membuat sebuah karya ilmiah ya dan juga bagaimana cara melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan kata-kata yang formal tentunya. Dan ini menjadikan mahasiswa untuk meningkatkan pola pikirnya dan juga mengembangkan logikanya. Baik, seperti itu. Bagaimana dengan kakak, apakah ada kesulitan? Kalau untuk saya sendiri sebenarnya tidak ada sih ya. Kebetulan saya juga dari awal ini kan hitungannya udah semester kedua saya menjalani skripsi. Jadi persiapan mungkin udah lebih matang dibandingkan yang baru satu semester ya, bisa dibilang ya. Udah sih, itu aja sih sebenarnya nggak ada kesulitan apa-apa sih, alhamdulillahnya ya. Aku mau jawab yang kenapa namanya Pengabdi Pulau Asem. Itu yang pertama karena sebelumnya kita semua kan anak bimbingannya ibu nih, anak bimbingannya Ibu Swastiningsih, Ibu Neng biasa kita panggilnya. Nah, jadi kita tuh kalau bimbingan biasanya tuh tempatnya di Pulau Asem di rumahnya ibu. Jadi alasan kenapa namanya Pengabdi Pulau Asem karena rumahnya ibu di Pulau Asem gitu. Udah gitu kita tuh kalau bimbingan bisa sampai malam, sampai tengah malam, dari siang sampai tengah malam. Makanya kenapa jadi Pengabdi Pulau Asem. Pengabdinya itu karena kita di rumah ibu udah kayak hantu gitu, sampai tengah malam gitu. Baik pemirsa, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Lea Febrianti dan juru kamera saya Dimas Aryo melaporkan langsung dari Universitas Nasional. Pamit undur diri dan sampai jumpa.